nama saya Andi Lilis Karina dengan NIM 02504095. Perkenalkan, nama saya Rizky Afisal, NIM 02504053. Perkenalkan, nama saya Nurul Medusa dengan NIM 02504065. Jadi, kami akan menjawab hasil analisis dan penerapan sistem operasi untuk komputer terkena virus dari flash disk sebagai tugas dari Ibu Rizkayani SPD MPD. Baik, pada analisis sistem operasi, kami memilih Windows sebagai sistem operasi yang cocok untuk menangani kasus komputer yang terkena virus dari flash disk. Alasannya, karena Windows sudah memiliki fitur keamanan bawaan seperti Microsoft Defender Antivirus, Firewall, dan Windows Update yang dapat membantu mendeteksi, mencegah, dan menghapus virus. Selain itu, Windows juga mendukung berbagai aplikasi antivirus tambahan, sehingga perlindungan terhadap komputer menjadi lebih maksimal. Selanjutnya, Windows menggunakan struktur monolitik kernel, artinya layanan penting seperti manajemen memori sistem file, driver perangkat, dan manajemen proses berada di dalam kernel, sehingga kinerjanya lebih cepat. Ketika flash disk yang terinfeksi virus dicolokkan ke komputer, kernel akan mengatur akses ke flash disk. Kemudian, antivirus akan memindai isi flash disk untuk mendeteksi dan mencegah virus menyebar ke sistem. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Windows merupakan pilihan yang tepat karena memiliki sistem keamanan yang baik, mudah digunakan, dan mampu melindungi komputer dari virus yang berasal dari flash disk. Selanjutnya, analisis manajemen proses. Menganalisis multitasking. Pada saat komputer terkena virus dari flash disk, sistem operasi harus menjalankan beberapa tugas secara bersamaan atau multitasking. Misalnya, antivirus melakukan pemindaian terhadap flash disk. Sistem operasi tetap menjalankan aplikasi yang sedang digunakan pengguna dan layanan keamanan, dan Windows tetap aktif di latar belakang. Kemampuan multitasking ini membuat komputer tetap dapat digunakan meskipun sedang melakukan proses pemeriksaan dan penghapusan virus. Menjelaskan penggunaan proses dan thread. Dalam kasus ini, proses adalah program yang sedang berjalan seperti antivirus, file explorer, dan aplikasi lainnya. Di dalam proses antivirus terdapat beberapa thread, yaitu bagian-bagian kecil yang bekerja secara bersamaan. Misalnya, satu thread memindai file di flash disk, thread lain memeriksa memori komputer, dan thread lainnya memperbarui tampilan hasil pemindaian. Penggunaan thread membuat proses pemindaian terus menjadi lebih cepat dan efisien. Kemudian, menentukan algoritma scheduling yang sesuai. Algoritma penjadwalan CPU scheduling yang sesuai adalah round robin. Algoritma ini memberikan jatah waktu kepada setiap proses secara bergantian, sehingga semua proses dapat berjalan dengan adil. Dengan round robin, antivirus tetap dapat melakukan pemindaian virus tanpa menghentikan proses lain yang sedang digunakan oleh pengguna, sehingga komputer tetap responsif selama proses pembersihan virus berlangsung. Selanjutnya, analisis sinkronisasi pada Windows. Yang pertama ada race condition. Race condition ini terjadi ketika beberapa thread mengakses data yang sama secara bersamaan sehingga hasilnya bisa salah. Maka dari itu diperlukan yang namanya sinkronisasi. Deadlock ini terjadi ketika dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya sehingga tidak ada yang bisa mengerjakan pekerjaan.
Nah, DDoS juga memiliki beberapa syarat, yaitu mutual exclusion, hold and wait, no preemption, dan circular wait. Nah, DDoS dapat dicegah dengan mekanisme sinkronisasi seperti mutex, semafor, critical section, dan event. Selanjutnya, analisis manajemen proses. Yang pertama, penggunaan RAM. RAM adalah memori sementara yang digunakan CPU untuk menjalankan sebuah program. Kedua, virtual memory. Virtual memory adalah memori cadangan yang menggunakan hard disk atau SSD ketika RAM penuh. Yang ketiga, optimasi memori. Optimasi memori dilakukan dengan menambah RAM, menggunakan SSD, menutup aplikasi yang tidak dipakai, dan melakukan restart secara berkala. Analisis sistem berkas. Yang pertama, struktur folder. Struktur folder dibuat rapi dan teratur agar mudah dikelola. Struktur folder dipisahkan sesuai fungsi, yaitu share resource, user profile, dan admin tools. Yang kedua, menentukan file system. File system yang digunakan adalah NTFS karena lebih aman, mendukung pengaturan hak akses, dapat menyimpan file berukuran besar, dan memiliki fitur pemulihan data. Yang ketiga, strategi backup data. Strategi backup data menggunakan aturan 321, yaitu menyimpan beberapa salinan data di lokasi yang berbeda. Selanjutnya, analisis komunikasi jaringan. Yang pertama, peran sistem operasi dalam jaringan. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras jaringan dan aplikasi. Yang ketiga, file sharing dan printer sharing. Windows menggunakan SMB untuk berbagi file dan printer. Dan dapat digunakan aktifkan file sharing, printer sharing, dan network discovery. Jadi, jawaban dari soal terakhir adalah A. Desain keamanan laboratorium. Yang pertama, nonaktifkan USB. Kedua, gunakan firewall dan antivirus. Selanjutnya, pisahkan jaringan dan LAN. Dan terakhir, hanya admin yang boleh install aplikasi. B. Mengatur user akun. Yang pertama, bedakan hak akses dan user. Kedua, gunakan password yang kuat. Selanjutnya, aktifkan penguncian akun. Terakhir, nonaktifkan akun guest. Kesimpulannya, Windows mampu menangani virus dari flash disk karena memiliki sistem keamanan dan manajemen proses yang baik. Sekian jawaban dari hasil analisis kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.